Dalam video kali ini kami akan menceritakan sekilas biografi Syekh Sanusi Langgeng. Jangan lupa subscribe dan komen channel ini. Beliau lahir di daerah Kebumen, dan setelah perantauannya dalam mencari ilmu, beliau mukim dan menetap di Langgeng, suatu desa yang berada di wilayah Kabupaten Banjar Patoman, Jawa Barat. Syekh Sanusi sejak usia 7 tahun sudah menjadi anak yatim. Beliau banyak menuntut ilmu ke berbagai pondok pesantren, baik yang berada di Jawa Barat, Jawa Tengah, maupun di Jawa Timur. Di masing-masing pondok pesantren yang pernah dijadikan tempat menimba ilmu oleh Syekh Sanusi, minimal beliau menetap selama 9 tahun. Adapun pondok pesantren terakhir yang dijadikan tempat belajar beliau adalah Pondok Pesantren Bendo Pare, Kediri, yang saat itu diasuh oleh Kiai Haji Khazin, dan pada saat itu juga nyantri bersama Kiai Haji Badawi Hanafi, pendiri Pondok Pesantren Al-Ihya Ulumadin Kesugihan Cilacap, yang dari sisi usia merupakan seniornya. Dan mungkin juga bersamaan dengan masa belajarnya Kiai Haji Muhammad Irsyad, yang juga alumni Pondok Pesantren Bendo Pare, Kediri, ayah dari Kiai Haji Syarif Nurkholis. Syekh Sanusi pada mulanya berbaiat Thariqah Naksabandiyah Khalidiyah pada seorang mursyid di daerah desa Langkap Lancar, kira-kira 10 km sebelah barat daerah Langgeng. Pada suatu saat ketika beliau sedang menjalani suluk Thariqah Naksabandiyah Khalidiyah, beliau mengalami hal yang khariqul adah atau sesuatu yang berbeda dengan kebiasaan, yaitu beliau tidak bisa makan, minum, dan tidur selama 10 hari 10 malam, yang pada akhirnya beliau melihat ada Al-Quran tanpa sampul sedang terbang di angkasa. Melihat kejadian itu, kemudian beliau mengikuti Al-Quran terbang tersebut dengan berjalan kaki sampai jarak kurang lebih 70 km ke arah timur. Dan pada akhirnya, ternyata Al-Quran terbang itu masuk dan menghilang di rumahnya Syekh Muhammad Husain Parit, Ujung Manik, Kawenganten, Cilacap. Menghilangnya Al-Quran terbang itu digantikan dengan munculnya Syekh Husain yang sedang duduk di kursi panjang. Kemudian Syekh Sanusi berkata kepada Syekh Husain, "Saya mencari Al-Quran tanpa sampul dan ternyata ketemu di sini," sambil memeluk perut Syekh Husain. Selanjutnya Syekh Husain menjawab, "Ya, aku Al-Quran tanpa sampul itu. Sampulnya berada di Gedung Dadap." Pada saat itu Syekh Muhammad Nur Abdurrahmin Bustomil Karim, yang dianggap sebagai sampulnya Al-Quran, murid Syekh Husain Parit, masih bermukim di Gedung Dadap, Sidarja, Kabupaten Cilacap. Kemudian pada saat itu juga Syekh Sanusi berbaiat Thariqah Qadiriyah wan Naksabandiyah kepada Syekh Husain Parit. Dan sejak bertemu Syekh Husain itulah khariqul adahnya hilang, sehingga beliau bisa makan, minum, dan tidur sebagaimana sebelumnya. Setelah berbaiat Thariqah Qadiriyah wan Naksabandiyah kepada Syekh Husain Parit, Syekh Sanusi mendapat pembinaan dari Syekh Bustomil Karim sampai diangkat mursyid oleh beliau. Nah, begitulah pemirsa biografi singkat dari Syekh Sanusi Langgeng. Bagi pemirsa yang ingin request kisah-kisah ulama Indonesia ataupun biografi singkatnya, jangan lupa tuliskan di kolom komentar saja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.